Dari Gujarat hingga ke Nusantara, para pelajar dan ulama membawa lebih dari sekadar ilmu. Mereka membawa cara pandang baru terhadap kehidupan. Di pesantren-pesantren awal, kitab-kitab dari Timur Tengah dibaca bersanding dengan budaya lokal gamelan, tembang, dan bahasa Jawa halus. Wali Songo tidak sekadar mengajarkan tauhid, mereka juga menghidupkan kearifan lokal dengan ruh Islam yang lembut. Di setiap gerakan tari, di setiap ukiran masjid, dan dalam setiap bait syair Islam meresap dalam nadi budaya. Islam bukan hadir dengan benturan, tapi berbaur, menyatu seperti air yang mengalir ke dalam tanah dan menjadi bagian dari kehidupan. Beginilah ajaran Wali Songo berkembang pesat, bukan karena kekuasaan, tapi karena kedalaman makna dan ketulusan hati. Di balik tiap pesantren, ada semangat global. Di balik tiap dakwah, ada jaringan ulama yang tak pernah putus. Jalur sutra, pelabuhan, pesantren, semuanya menjadi simpul sejarah peradaban Islam di Nusantara. Maka jangan heran bila kita melihat jejak Persia, Arab, India, dan Cina di pesantren-pesantren kita. Semua itu menyatu dalam satu napas, Islam, rahmatan lil alamin. Setelah dari Gujarat, perjalanan spiritual para calon wali berlanjut ke jantung peradaban Islam, Makkah Al-Mukarramah. Di kota suci ini, mereka tidak hanya mengejar ilmu, tetapi mengasah batin. Di sela-sela tawaf dan sujud malam, mereka memperdalam makna ikhlas dan istiqomah. Kitab-kitab Imam Al-Ghazali, Al-Junaid, dan Ibnu Arabi menjadi teman mereka. Mereka diajarkan bahwa menjadi dai bukan sekadar cakap berkata, tapi mampu menjadi cermin akhlak Nabi. Di Makkah, mereka bertemu ulama dari berbagai penjuru dunia, Afrika, Asia Tengah, hingga Andalusia. Dialog lintas mazhab dan budaya membuka mata mereka tentang keluasan rahmat Islam. Disinilah mereka menyadari bahwa dakwah ke tanah Jawa kelak bukan membawa Arabisasi, tetapi membawa cahaya Islam yang penuh rahmah dan hikmah. Mekah menjadi kawah candra di muka terakhir. Dari tempat ini, mereka memutuskan kembali ke Nusantara, menyalakan lentera Islam di bumi yang jauh. Sekembalinya dari Gujarat, para calon wali tidak langsung berdakwah secara terbuka. Mereka memahami bahwa tanah Jawa memiliki struktur sosial dan budaya yang kompleks. Maka, dakwah dimulai dari pendekatan halus menjadi guru, tabib, bahkan pedagang. Mereka membaur, bukan mendobrak. Mereka hadir di pasar, di sawah, di pesantren-pesantren kecil. Ilmu yang dibawa dari Gujarat dan Makkah bukan hanya dalam bentuk kitab, tapi juga etika dakwah, mengedepankan kasih sayang, bukan ancaman. Di tengah masyarakat Jawa yang masih kuat dengan tradisi Hindu-Buddha dan kejawen, mereka membangun jembatan menggunakan tembang, wayang, gamelan sebagai media dakwah. Inilah seni menyampaikan pesan tanpa membunuh akar budaya. Bukan sekadar strategi, ini adalah bentuk cinta kepada umat dan tanah air. Sebuah warisan dakwah yang hingga kini tetap hidup di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Bukti keberhasilan metode dakwah Wali Songo terlihat dari perubahan sosial yang terjadi secara damai, bukan dengan perang, tapi dengan pelukan budaya. Tradisi Jawa tidak dihapus, melainkan diberi makna baru. Wayang dijadikan media dakwah, tembang berubah jadi pujian kepada ilahi, dan upacara-upacara adat diberi ruh Islami. Inilah kunci kehebatan mereka. Islam hadir bukan sebagai pemutus, tapi sebagai pelanjut nilai-nilai luhur. Rakyat tidak merasa terancam, justru merasa dipeluk oleh ajaran baru yang lebih lembut, lebih dekat dengan hati. Dalam waktu kurang dari 1 abad, Islam tumbuh subur dari pesisir hingga pedalaman, sebuah pencapaian dakwah yang bahkan tidak dicapai dengan kekuatan militer, tapi dengan kekuatan cinta dan kebijaksanaan. Namun, di balik keberhasilan Wali Songo, ada pertanyaan besar. Siapa yang mendidik mereka hingga setajam itu, visi, dan sehalus itu pendekatannya? Banyak sejarawan meyakini bahwa selain belajar di Nusantara, para wali juga menimba ilmu langsung dari pusat-pusat peradaban Islam dunia, Makkah, Madinah, Gujarat, hingga Hadramaut. Di sanalah mereka belajar ilmu tafsir, tasawuf, hingga strategi dakwah. Tapi yang paling penting, mereka membawa pulang bukan hanya pengetahuan, melainkan kebijaksanaan. Mereka tidak sekadar menjadi ulama, tetapi juga pemimpin spiritual yang memahami jiwa rakyat. Perjalanan itu bukan sekadar menempuh ribuan kilometer, tapi perjalanan batin yang menjadikan mereka jembatan antara langit dan bumi.